Nah, Bapak Ibu, tema kita malam ini tuh kayak film ya. Jadi saya tuh hari-hari ini dalam perenungan saya dengan Tuhan itu eh, seperti sebuah pembelajaran demi pembelajaran yang Tuhan terus berikan ya, untuk bagaimana kita menjaga hati kita ya. Orang mungkin punya harta, orang mungkin punya posisi, orang mungkin punya kelebihan-kelebihan yang rasanya itu penting banget yang harus dijaga. Tapi tanpa kita sadari bahwa semua yang ada pada kita itu akan aman ketika kita melakukan bagian yang Tuhan suruh, yaitu apa? Jaga hati. Haleluya. Seperti kata Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi bayangkan semua kehidupan, semua kekayaan, semua posisi, semua masa depan kita itu bagian dari kehidupan, bukan? Dan itu semua akan memancar dari orang-orang yang menjaga hatinya. Berapa banyak yang mau menjaga hati? Boleh lambaikan tangan, haleluya. Nah, semua kegiatan yang sedang terjadi di hari-hari ini Bapak Ibu ya, keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa, masalah yang kita hadapi, apapun itu ya, pergolakan dunia, situasi kondisi dunia ya, sedang menuju kepada satu puncak ya. Dan puncak yang sedang kita tunggu adalah pernikahan anak domba dengan gerejanya. Apakah saudara menantikan itu? Berapa banyak yang menantikan itu? Bahwa Tuhan Yesus akan kembali menjemput saudara dan saya sebagai mempelai-mempelai wanita, dan dia adalah mempelai prianya. Haleluya. Dan biasanya kalau kita mau menikah suami istri itu biasanya kita punya selera, benar enggak? Ya kan? Kalau Bapak Ibu mau memilih jodoh pastinya kita suka yang sesuai dengan selera kita, benar enggak? Saya mau suami saya begini, saya mau istri saya begini, ya itu namanya selera, ya kan? Nah bayangkan manusia saja punya selera, maunya yang cantik, bodinya yang begini ya, seperti gitar Spanyol ya, bukan botol galon ya, yang wajahnya hidungnya begini ya, yang rambutnya begini seperti Kidung Agung ya, seperti kira-kira ungkapan daripada Salomo ya Bapak Ibu ya. Dan kita pasti punya selera yang pasti kita akan mau selera kita itu terpenuhi dalam hidup kita. Kalau manusia saja punya selera, apalagi Tuhan juga punya selera loh. Haleluya. Tuhan juga punya selera, dia mau adalah dia punya calon mempelai itu cantik, beauty, manis, indah, mempesona. Haleluya. Nah, malam ini kita mau belajar ya. Dia nggak mau juga mempelainya itu jelek ya. Makanya malam ini temanya Beauty and the Beast ya. Cantik dan jelek rupa. Itu film ada ya. Tapi malam ini saya mau bikin film dengan sutradara Pastor Lenny Diaz. Cie. Haleluya. Nah, saudara, Tuhan, kalau kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang punya selera, saya tahu Tuhan punya selera tinggi. Ya, selera Tuhan itu bukan selera yang kelas kecil gitu ya, rendah gitu ya. Karena dia penguasa alam semesta. Dia pasti akan mencari calon mempelainya yang standar tinggi dan pastinya adalah yang cantik menurut selera Tuhan ya. Dan 2 Korintus 11 ayatnya yang kedua, di sini adalah tulisan daripada Rasul Paulus ya, yang dibukakan tentang rahasia-rahasia sehingga dia menulis banyak kitab dan mengungkapkan rahasia tentang bagaimana jemaat dengan Tuhan ibarat suami dengan istri. Dan ini dahsyat Bapak Ibu ya. Nah, 2 Korintus 11 ayatnya yang kedua dikatakan, Rasul Paulus berkata, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Ya, ada cemburu-cemburuan yang duniawi, tapi ini cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai apa?
perawan suci kepada Kristus. Laki-laki itu adalah Kristus. Dan Rasul Paulus di dalam pelayanannya dia mempersiapkan gerejanya untuk siap menjadi mempelai wanita. Yang dikatakan di sini yaitu perawan suci kepada siapa? Mempelai pria, yaitu Kristus. Nah, kenapa kita harus kudus? Kenapa? Karena Tuhan Yesus sebagai mempelai pria yang akan datang menjemput kita itu adalah kudus. Katakan amin. Amin. Dan gambaran mempelai wanita yang digambarkan oleh Paulus itu adalah sebuah kriteria yang di dalam Alkitab ini ibarat mempelai wanitanya Tuhan, yaitu gerejanya Tuhan, gereja atau jemaatnya Tuhan, ya. Kita lihat itu di dalam Efesus 5 ayat 22, 27, 32. Ini tulisan daripada Rasul Paulus. Ini tentang bagaimana kasih di dalam keluarga suami istri. Ini gambaran ya, alegori, tetapi Rasul Paulus menjelaskan bahwa ini rahasia dan rahasia ini besar Bapak Ibu, ya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-22, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu." Lalu dia katakan kepada suami, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang," di hadapan Yesus maksudnya, dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa dengan itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Nah, ini ayatnya Bapak Ibu lihat ya, ayat 32. Rahasia ini besar, ayat 32. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ya. Jadi ternyata Rasul Paulus menggambarkan tentang hubungan Kristus dan jemaat ibarat hubungan suami dan istri, ya. Dan seorang suami, seorang laki-laki pasti kepengen punya istri seperti yang dituliskan di dalam firman Tuhan, dan ini adalah sebuah kriteria yang Rasul Paulus tuliskan tentang bagaimana kita sebagai istri dan kita sebagai suami. Tapi malam hari ini saya mau menjelaskan tentang bagaimana sikap seorang istri. Kenapa? Karena ketika Alkitab berbicara tentang perempuan, maka itulah gambaran tentang gereja. Amin. Itulah gambaran tentang mempelai wanita, ya. Nah, kita lihat itu di dalam hidup bersama suami istri yang digambarkan oleh Rasul Paulus. Ini juga fakta yang memang berlaku bagi suami dan istri. Jadi saya dan Pastor Luther, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini yang juga punya istri, punya suami, yang ada di Zoom, Facebook, YouTube, ataupun nanti calon-calon yang akan punya suami dan istri, ini juga berlaku bagi kehidupan di bumi, suami dan istri. Tapi sebagai gambaran bahwa kita adalah calon mempelai Kristus, ini juga adalah kriteria yang saudara dan saya harus hidupi. Kalau kita adalah pengantin-pengantin yang punya kriteria beauty, ya, cantik, layak, mau berkenan kepada Tuhan, masuk di dalam syaratnya Tuhan, masuk di dalam seleranya Tuhan. Haleluya. Berapa banyak yang mau? Ketika Tuhan melihatnya dan Tuhan bilang, "Wow, ini seleraku nih, ini istri gue nih, wow, keren banget." Dan kalau saudara adalah calon mempelai, saudara pasti didandanin, saudara pasti disuplai, saudara mendapat yang namanya kingdom supply, apalagi yang kurang. Haleluya. Ibu ya. Demikian juga kamu, hai istri-istri,
Tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Wow, ya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Ya, sampai di situ Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini bahwa ternyata Rasul Paulus menjelaskan tentang bagaimana Petrus menjelaskan tentang bagaimana kriteria seorang istri, ya, sama dengan yang tadi dikatakan Rasul Paulus. Maka hal pertama yang seorang calon mempelai Kristus yang punya kecantikan batinnya yang harus ditonjolkan adalah apa? Tunduk. Katakan di sini, tunduk kepada suamimu. Ya. Dan kalau gambaran jemaat tunduk kepada Kristus sebagai suami, istri tunduk kepada suami, maka Alkitab di dalam Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Haleluya. Jadi sebagai istri secara fisik, kita punya suami, tunduklah kepada suami kita seperti kepada Tuhan. Di dalam kantor, tempat pekerjaan kita harus tunduk kepada pemimpin seperti kepada Tuhan. Di dalam semua lini pelayanan pekerjaan kita, di mana Tuhan tempatkan kita sebagai masyarakat, di kota, di bangsa, tunduk kepada mereka seperti kepada Tuhan. Semua aturan-aturan diperintahkan kepada saudara dan saya, tunduk kepadanya seperti kepada Tuhan. Itu kata firman Tuhan. Dan tunduk itu kan identik dengan apa Bapak Ibu? Ya kan? Apapun yang Tuhan perintahkan, lakukan saja. Jadilah orang yang punya roh yang mau untuk taat dalam segala hal. Taat itu kan dari depan, dari belakang sama ya. T-A-A-T. Terus angguk, aksi terus. Ya kan? Ketika disuruh mengampuni, oke Tuhan ampuni. Ketika disuruh melakukan ABC, lakukanlah ABC. Jangan disuruh lakukan ABC, kita lakukan DEF. Itu tidak taat namanya. Benar ya Bapak Ibu ya? Jadi ketaatan ini harga mati bagi kita sebagai calon mempelai Kristus. Ini bagian kecantikanmu yang harus menjadi bagian yang harus ditampilkan, ya. Lalu dikatakan jika mereka melihat, ya. Berikutnya berkata, jika mereka melihat, jadi kita tunduk kepada suami, walaupun jadi bahkan dikatakan di sini, di antara mereka kalau tidak taat kepada firman, mereka tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Saya pernah menulis satu artikel ya Bapak Ibu waktu saya membuat sebuah majalah ya, dan di artikel itu saya kasih judul ini loh, penginjilan tanpa kata. Ya. Jadi apa yang harus kita tampilkan? Ketaatan kita, dan yang kita harus tunjukkan adalah apa? Kita menjadi surat-surat Kristus yang terbuka. Artinya kita menjadi teladan. Haleluya. Kalau kita banyak bicara, kita banyak nasihat, kita banyak kasih petunjuk ABC, tapi kita tidak melakukan, maka kita sama dengan gong yang berkumandang. Ya kan? Orang bilang gong berkumandang jaring bunyinya. Ya kan? Nah Tuhan gak mau kita seperti itu. Sebagai orang Kristen, ketika kita mengajar sesuatu kepada seseorang, lebih nyata, lebih real melalui gaya hidup. Haleluya. Melalui ketaatan, melalui kesalehan hidup, melalui kejujuran, melalui apapun yang bisa kita tampilkan, kesetiaan kepada seseorang. Gak perlu banyak bicara. Orang melihat, kalau Alkitab bilang, suami tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya ketika dia melihat. Jadi hal kedua yang saudara harus tunjukkan adalah menjadi teladan. Amin. Menjadi surat-surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca. Bacakan pakai mata. Orang melihat, wow, kalau mau belajar tentang kesetiaan,
pergilah kepada Ibu Yanti. Kalau mau belajar kepada ketaatan, pergilah kepada Saudari Bella. Kalau mau belajar tentang mengampuni, pergilah kepada Ibu Emma. Mau belajar tentang ketekunan, pergilah kepada Ibu Marla. Wow. Jadi orang melihat dan orang akan memberikan image tentang saudara, bahwa saudara punya sebuah teladan hidup, ya, haleluya, yang bisa menjadi contoh bagi orang lain, sehingga melalui teladan hidupmu orang datang kepada Tuhan. Itulah yang disebut menjadi surat-surat Kristus yang terbuka. Apa yang dilihat daripada calon mempelai Kristus? Kita jadi teladan, dikatakan di sini, bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Apa kata murni? Arti dari kata murni. Murni itu artinya tidak ada campuran. Emas murni, artinya emas tulen. Gak ada campuran-campuran lain di dalamnya. Anak Tuhan harus murni. Amin. Tidak ada campuran dengan dunia. Makanya Roma 12 berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Dunia itu penuh dengan kompromi. Anak Tuhan gak boleh hidup kompromi. Haleluya. Sekali ikut Yesus, mau belajar taat, mau belajar mengampuni, mau belajar setia, mau belajar jujur, mau belajar takut akan Tuhan, lakukan terus, tancap gas terus. Masalah bisa saja datang, membuat kita terdistrek, tapi segera balik. Jangan berkemah di tempat di mana Anda jatuh, di tempat di mana Anda salah. Kita bisa jatuh, tapi Alkitab menjamin 7 kali orang benar jatuh tidak akan sampai tergeletak. Kenapa? Tuhan menopang dia. Saudara dan saya nggak berjalan sendirian. Daging kita bisa membuat kita agak sedikit melenceng, tapi segeralah kembali dan butuh kejujuran untuk mengakui ketika kita salah. Amin. Amin. Kita harus jadi emas yang murni, tulen. Murni juga bicara tentang tidak bias. Kaca murni, Bapak Ibu ya. Kalau sinar masuk dan sinar keluar itu sama. Kalau kaca yang tidak murni sinar masuk, bias dari keluar sinarnya tuh bias. Artinya apa? Luar dan dalam kita harus sama. Haleluya. Jadilah orang Kristen yang kalimat kasarnya ini loh, tidak munafik. Luar dalam tampil sama. Kalau saudara di luar shalom, di dalam tetap shalom. Jangan di luar shalom, di dalam sialom. Ya kan? Jangan di luar haleluya, di luar di dalam sini halelupa. Ya. Jangan kita bilang kalau disuruh sesuatu, iya saya lakukan. Pergi, enggak lakukan. Ya. Artinya kita menjadi orang yang tidak murni, bias, ya, penuh kepalsuan, gak asli, gak tulen. Ya, kalau orang Kristen yang asli ya asli. Memang Anda begitu, jadilah begitu kepada orang kaya, kepada orang miskin, kepada orang berposisi, tidak berposisi, Anda tetap sama. Mau lihat orang murni itu begitu, Bapak Ibu, dengan sikap yang sama. Orang yang punya posisi, tidak posisi, orang yang bisa memberi dan tidak memberi, dia tetap sama. Haleluya. Itulah orang yang tidak bisa main sandiwara. Dan Tuhan mau calon mempelai Kristus adalah orang yang tidak pandai main sandiwara. Kecuali Anda adalah artis dan aktor. Amin. Maksudnya hidup ini jangan main sandiwara. Jujur-jujurlah. Haleluya. Indonesia terjemahan lama bilang begini. Apabila mereka itu memandang kelakuanmu yang suci. Ketika suami melihat istri yang suci. Suci itu apa? Kalau tadi murni. Kalau ini suci. Suci itu apa? Suci itu tidak kotor. Tidak najis. Tidak tercemar. Dan yang disertai takut akan Allah. Itu terjemahan lamanya. Jadi sebuah gaya hidup dari calon mempelai Kristus itu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan afraid ya. Afraid itu sesuatu yang menakutkan seperti orang takut di tempat gelap, orang takut ketinggian ya dan sebagainya. Tapi yang dimaksud takut di sini adalah fear of God.
Artinya menghormati Tuhan. Kita mau bohong, kita mau melakukan hal yang tidak benar, kita marah, kita nggak bisa mengampuni. Tapi karena Tuhan bilang, hati mangkel. Tapi karena Tuhan bilang, oke Tuhan, oke Tuhan. Saya pernah nonton satu TikTok, saya suka. Anaknya cukup top sekarang ya, saya lupa namanya. Saya sekarang suka nonton dia. Dia lagi ngamuk. Dia lagi ada sesuatu yang dia ingin dan dia nggak dapat. Lalu dia ngamuk, dia marah. Mamanya bilang gini, diam, tenangkan diri, berhenti, teriak, tarik napas. Anak kecil loh, anak kecil. Sekitar mungkin 5 atau 4 tahun ya, mungkin lebih kecil lagi. Lalu dia, iya mama, iya aku lagi belajar. Tapi dia diam. Aku harus tenang. Dan saya kirim itu ke keponakan saya. Lalu dia tenang, dia bilang, iya mama, aku lagi belajar. Akhirnya dia tenang, mama bilang, tarik napas yang dalam. Tarik napas lagi, tarik napas. Dia udah mulai, cuman begitu. Lalu mamanya bilang, butuh pelukan? Lalu dia datang dan dia dipeluk mamanya. Baru dia jelaskan, mamanya jelaskan, kenapa kamu begini dan diselesaikan masalahnya. Ini yang saya bilang, bagaimana kita menjadi orang yang bisa selalu mengontrol, menguasai. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi orang yang suci, ya dikatakan di sini, takut akan Allah. Punya keinginan banyak, mau bikin ABC. Tapi kembali ke Tuhan. Tuhan suka gak ya kalau aku bikin ini? Jangan-jangan aku lagi ngelukain hati Tuhan. Jangan-jangan aku lagi bikin Tuhan sedih. Itu harus jadi rem bagi saudara dan saya. Haleluya. Amin. Kalau itu jadi rem, kita gak jadi sembarangan. Kita gak akan tancap gas aja untuk semua keinginan kita. Tapi kita pakai rem, dan remnya itu takut akan Tuhan. Kalau Tuhan bilang no, jangan lakukan. Itu tabrak nanti. Nanti kalau udah tabrak, nonong udah keluar sana sini, Tuhan bilang, lu pas bikin nggak tanya-tanya gua, main nyerempet aja, udah ketabrak baru minta tolong. Untung Tuhan kita Tuhan yang baik. Amin. Dikatakan di sini, apalagi kriteria sebagai calon mempelai Kristus yang cantik. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Pakai pakaian yang indah boleh enggak? Kepang rambut kayak tadi tamburin bisa enggak? Pakai poni bisa enggak? Jadi artinya Bapak Ibu, luaran kita boleh cantik-cantik aja nggak apa-apa. Dunia kan melihat yang di luar. Ya kan? Kalau kita pakai baju compang-camping, datang ngomong tentang Yesus juga orang bilang begini, hah? Kok pembawa pesan Yesus modelnya kayak begini? Ya enggak gitu juga, ya kan? Kita harus rapi, kita harus berpakaian yang baik, yang bagus gitu ya. Tetapi jauh lebih penting dari penampilan luar adalah innernya. Kita harus punya yang namanya inner beauty, kecantikan dalam. Out boleh juga, ya. Di luar juga boleh. Tapi jauh lebih penting adalah batin. Di sini dikatakan inner beauty, manusia batinia. Tetapi perhiasanmu ialah apa? Manusia batinia, inner beauty, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa. Wow. Jadi perhiasan yang di luar yang kita pakai, anting, kalung, gelang, ini nanti binasa. Tapi yang namanya innernya kita itu perhiasannya mempelai Kristus yang tidak akan binasa. Amin. Kecantikan batin. Waktu orang melihat saudara, orang bilang, wow, cantik banget ya orangnya, baik banget ya orangnya, murah hati banget ya orangnya, sabar banget ya orangnya. Orang harus lihat itu dari saudara, dia taat. Kalau ingat mau suruh bikin apa, ingatnya dia. Kalau mau minta tolong kok ingatnya dia. Itu artinya ada sisi inner beauty Anda di situ.
Ya, semua kita pasti punya. Ada minimal satu kelebihan yang jadi kecantikanmu, ditonjolin, dikeluarkan, dilatih. Misalnya, Anda suka memberi, Anda nggak tega lihat orang susah. Itu artinya Anda punya sesuatu kecantikan, suka memberi, menabur. Lakukan, lakukan. Lalu mulai minta Roh Kudus untuk bantu. Gimana caranya saya memberi, tetapi pemberian saya ini tidak dengan motivasi dipuji orang. Kalau kita memberi, kita pamer, kita omongin ke orang lain, atau kita tonjolkan, atau dengan motivasi yang salah, itu nggak ada nilainya. Tuhan mau adalah kita tidak ada bagian yang kita mau tonjolkan dari semua kebaikan kita. Bahkan sebaiknya apa yang kita lakukan itu di tempat yang tersembunyi. Haleluya. Tuhan mau adalah kita punya yang namanya inner beauty. Inner beauty yang seperti apa yang Tuhan mau itu keluar? Roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Ini rahasia buat gereja. Ada perhiasan yang sangat berharga di mata Tuhan yang akan membuat Tuhan silau dengan saudara. Apa itu? Yang tadi saya baca. Roh yang lemah lembut dan tentram. Catat ini Bapak Ibu. Catat ini di dalam loh hatimu. Wow, ini perhiasanku yang paling cantik rupanya. Ini hal yang sangat membuat Tuhan terpesona. Apa itu? Kelembutan. Roh yang lemah lembut. Bukan kelemahan. Bukan kelemahan. Artinya kita nggak punya pendirian, kita gampang dibawa ke sana kemari. Bukan. Ya, yang dimaksud di sini adalah roh penguasaan diri, spirit of control. Seperti kuda yang dikenakan kekang, punya kemampuan untuk berlari dengan kecepatan yang sangat tinggi, tetapi dia mau untuk taat tunduk ya, seperti dikekangin oleh kuda, oleh kekang bagi seekor kuda. Kita punya spirit of control dalam segala hal. Dan Tuhan Yesus berkata, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi ternyata lemah lembut itu pasangannya rendah hati. Orang bisa mengontrol dirinya, dikontrol oleh Roh Kudus, punya roh lemah lembut kalau punya kerendahan hati. Orang sombong adalah orang yang pokoknya aku mau tancap gas, aku mau nggak dikasih rem. Ini mauku, ini sukaku, aku mau bikin apa, bikin aja. Dan kita semua belajar untuk bisa punya yang namanya spirit of control. Amin. Belajar dari siapa? Belajar dari Tuhan Yesus karena dia lemah lembut dan rendah hati. Musa dikatakan dia punya roh yang lemah lembut. Dari semua manusia dia orang yang punya roh lemah lembut. Ya, padahal dia pernah bunuh orang Mesir. Kan kesannya keras. Apalagi dia pernah pecahkan 2 loh batu. Kan kesannya kan keras, ya kan? Tapi ternyata roh yang lemah lembut itu ada di mana? Di hati. Dan tertunjuk dari sikap yang tidak suka menyakiti orang. Kita ini paling mudah dengan cara kita bersikap, berbicara, mudah membuat orang terluka. Kalau itu Anda dan saya, waspada karena ternyata ini yang namanya tidak punya roh yang lemah lembut. Ya, kontrol. Saya juga belajar kontrol. Jangan sampai tanpa saya sadari saya arogan, keras, kasar, ngomong semau gue, nggak peduli lu mau sakit telinga, sakit perut, aku mau ngomong kayak begini. Enggak. Yuk kita belajar berubah. Berbicaralah dengan tatanan sebagai calon mempelai Kristus. Belajarlah dari Tuhan Yesus. Bisa punya pengendalian diri. Dan pengendalian diri itu akan terpancar dari pengendalian mata, pengendalian mulut, pengendalian sikap. Ya, karena ketika kita nggak bisa kontrol, mata kita ini nggak pernah puas. Kita akan jadi orang yang konsumerisme. Kita akan jadi orang yang konsumtif. Bisa akhirnya lebih besar pasak daripada tiang. Karena mau apa saja gak bisa kontrol. Aku mau. Belajar kontrol.
Tidak semua saya ajar anak-anak saya, tidak semua yang kamu ingin itu kebutuhan. Kalau mereka minta apa-apa, saya suka lalu cek lagi. Butuh atau ingin? Kalau baru ingin, belum tentu ini hari ini harus dapat. Tunggu. Kalau sampai itu sudah masuk di ranah butuh, yes. Itu belajar juga salah satu pengontrolan diri. Saya belajar sampai sekarang masih terus belajar. Makanya suami saya pernah ya kasih saya kartu, namanya saya lupa apa bank, apa itu kartu kredit. Dan disuruh, kamu ada masa-masa misalnya kamu butuh untuk pakai. Limitnya dikasih sekian. Tapi saudara kadang saya lupa itu kartu ada. Sampai beberapa kali ketika saya pergi sendiri di daerah lain dan saya butuh, suami saya bilang, kenapa nggak pakai? Baru saya bilang, oh iya, saya sampai lupa dan bahkan nggak tahu kalau itu ada. Karena saya kadang tuh berpikir gini, kalau aku misalnya belanja ya pakai kartu kredit, kan yang bayar suamiku juga, kan aku ngebebanin dia. Jadi kalau sedapat mungkin saya bisa kontrol untuk enggak. Itu cara saya ya, semua kita punya masing-masing punya cara yang berbeda. Tapi itu cara saya untuk mengontrol diri saya sendiri. Karena mata ini nggak pernah puas. Mau setiap yang kita ingin lihat belum tentu kita bisa, tapi kita mau pasti kita akan usaha untuk raih itu. Dan itu bagian dari tidak bisa mengontrol. Emosi. Anak-anak yang pernah tinggal di rumah tahu. Saya emosi. Kalau marah, misalnya mau yang perfect, saya akan marah. Tapi Roh Kudus mulai ajar perlahan-perlahan. Belakangan yang anak-anak di rumah, kalau anak-anak yang pernah dulu dengan saya, mereka bilang, kok sekarang mami itu pakai kemoceng buat mereka. Dulu pakai besi buat kita. Ya, mendidik mereka maksudnya. Jadi, kenapa? Karena saya mulai sadar gitu loh. Nggak semua emosi kamu itu bisa merubah orang. Ya kan? Nggak semua yang kita pikir baik untuk anak-anak kita dengan cara-cara kita itu baik buat mereka, belum tentu. Tanpa kita sadari mungkin ketika kita ngomong ke mereka kita pikir ini baik buat mereka, malah membuat mereka terluka. Dan saya belajar itu, kadang-kadang saya dengar khotbah-khotbah yang membuat untuk bagaimana sih bisa mengontrol emosi. Dan efeknya kalau kita bisa mengontrol hal-hal ini, itu akan mendatangkan banyak kebaikan. Contoh, mengontrol untuk misalnya jadi orang yang suka belanja, contoh ya saya seperti dulu itu ya, konsumtif. Kan minimal menolong suami, mengurangi pengeluarannya. Apalagi anak-anak tidak terlalu ketakutan ketika melihat orang tua. Bisa mengontrol dompet, bisa mengontrol kenyamanan, ketentraman orang-orang yang ada di sekitar kita. Ngomongnya ya pelan-pelan aja, nggak usah dengan emosi yang meledak-ledak. Ya, kadang-kadang kita berpikir, saya suka bilang ini kan yang penting seperti tadi Pastor Luther bilang, kan yang penting isinya bukan bungkusnya. Tapi kadang-kadang karena bungkusnya itu berduri-duri, isinya nggak dapat tuh. Isinya nggak bisa kebuka karena udah ketusuk sama bungkusnya. Itu saya saudara, itu saya dulu. Makanya saya belajar setiap saat gimana ya aku ini masih emosian ya, ngomong kadang-kadang masih meledak-ledak. Dan kita harus belajar untuk bagaimana hidup. Dikatakan di sini, ternyata roh yang lemah lembut itu kita sebab demikianlah cara perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan. Yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Ini poin berikut. Bahwa kriteria calon mempelai Kristus itu adalah taruh pengharapan kepada apa? Kepada siapa? Kepada Tuhan. Bukan kepada saldomu. Bukan kepada dompetmu, bukan kepada orang lain, bukan kepada pekerjaanmu, bukan kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, bukan. Tapi menaruh pengharapan kepada Allah, ya.
Andalkan Tuhan, dengan kata lain. Yeremia 17 ayat 5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan dirinya sendiri. Apa yang kita punya, talenta kita, kepintaran kita, uang kita, jangan andalkan itu. Harapkan itu boleh, tapi tidak melebihi mengharapkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ketika masalah datang bertubi-tubi dalam hidup kita, kita akan berani bilang, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Amin. Kalau kita masih punya Tuhan, pengharapan kita kepada Tuhan, masalah, angin, ribut, badai datang, fokus bahwa Tuhan pasti sanggup tolong kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Ada orang di sini. Haleluya. Dan ayat yang berikut berkata, mereka tunduk kepada suaminya sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Jadi diawali dengan kata tunduk, diakhiri dengan kata tunduk. Kalau di sini lebih spesifik adalah taat kepada suami. Suami gambaran Kristus, suami juga suami beneran, seperti saya tunduk kepada Pastor Luther. Seperti Anda tunduk kepada orang tua, seperti Anda tunduk kepada pemimpin, orang-orang yang dikasih otoritas untuk ada di atasmu. Terlebih standar tertinggi adalah firman Tuhan. Ketika kita tunduk untuk taat melakukan firman Tuhan, amin, maka saudara akan menjadi orang-orang yang punya yang namanya inner beauty. Kecantikan batin yang membuat Tuhan terpukau, yang membuat Tuhan terpesona. Anda sudah menjadi targetnya Tuhan ketika dia datang menjemput kita. Saudara, saya kemarin diajak anak saya pas mau pulang nonton sebuah film. Dan dalam cerita itu saya nangis. Setelah itu saya tanya sama mereka, kalian dapat apa dari cerita tadi? Jadi cerita itu ada satu adegan di mana anaknya itu disandra. Jadi papanya ini jadi target orang-orang jahat ya, karena dia orang baik. Lalu akhirnya keluarganya jadi target untuk diincar. Dan anaknya ini salah satunya. Lalu anaknya ini dikejar oleh penjahat. Singkat cerita, di ending di pertengahan dari cerita film itu, anaknya itu ditarik, dipindahkan ke dalam mobil penjahat. Dan bapaknya melihat itu, dan bapaknya bilang, waktu bapaknya tahu bahwa anaknya sudah disandra, bapaknya bilang, aku pasti datang, aku pasti datang, aku pasti datang. Dan dengan segala daya upaya, dengan semua keterampilan, dengan semua kekuatan, dia berusaha mengejar penjahat itu, dan akhirnya dia bisa mendapatkan anaknya. Saya tuh nangis di adegan itu, saya nangis. Apa yang saya bayangkan? Saya bayangkan Tuhanku, saya bayangkan Bapakku. Ketika saudara dan saya sedang mengalami kesakitan, penderitaan di dunia, disandra oleh setan, disandra oleh masalah, segala persoalan yang datang menyandra kehidupan saudara. Dan bayangkanlah Bapak kita, calon mempelai pria kita, Yesus. Dia gak akan diam, dia akan bilang, makanya dia berjanji, aku Immanuel. Dia gak pernah meninggalkan saudara dan saya. Jadi ketika kita berseru seperti anak itu, Papa kita tuh gak diem. Papa kita itu akan berusaha. Papa kita itu juga mampu. Gak perlu usaha seperti di film itu. Dia tinggal berkata sepatah kata saja, sesuatu pasti terjadi. Amin. Yang penting kita adalah calon mempelainya. Kita adalah anaknya. Amin. Amin. Maka dia bertanggung jawab untuk menolong saudara dan saya. Mari miliki kecantikan batin ini saudara. Ketika Anda dan saya punya roh yang lemah lembut, itu akan terpancar keluar. Ya,
Orang yang punya roh yang lemah lembut itu sukanya ngapain? Marah atau senyum? Senyum. Akan terpancar dari gaya bicaranya yang lebih sopan. Ya, ayo kita belajar ya. Orang Ambon tuh ngomongnya cuncang keras gitu ya. Ya saya kan orang Ambon. Dari surga tapi dititip lahir di Ambon. Orang Makassar sama. Ya enggak? Tapi kita bisa berubah. Hari ini bisa jadi sejarah. Besok saya mau temuin saudara-saudara enggak ada lagi yang suara, "Hei, Oseano, no. Udah enggak. Yuk kita belajar jadi lebih sopan santun. Amin. Lebih lemah lembut. Haleluya. Ngomongnya, "Halo, apa kabar? Hai Bella." Jangan begini ya. Jangan ya, apalagi Wira. Gak boleh ya Wira. Itu siapa namanya yang main drum? Kevin. Jangan ya, jangan. Gak boleh ya. Maksudnya ya. Oh, yang itu Bella saja. Ya. Artinya kita lebih jadi orang yang punya gaya bicara yang lebih sopan. Kita jadi orang yang tidak ngotot, paksa. Dulu saya suka ngotot. Kalau saya mau, apalagi kalau menurut saya itu benar, saya ngotot, harus sampai jadi kenyataan. Tapi kemudian saya bilang, wow, ini namanya memaksakan kehendak. Dan tanpa sadar ini bagian dari arogansi, kesombongan, kekerasan. Dan ayo berubah selama masih hidup. Amin. Jangan lagi orang yang suka melawan, jangan lagi juga jadi orang yang suka ngebosi. Kalau ada apa yang Anda bisa bikinlah. Nggak usah baku suruh sana sini, ya kan? Itu bagian dari orang yang punya roh yang lemah lembut. Kita menjadi orang yang selalu menyamankan, menentramkan orang lain. Melihat orang lain sebagai prioritas, bukan saya. Maka saya percaya itu akan kerasa bagi orang-orang di sekeliling kita. Dan pengantin pria kita akan senang dan menjadikan Anda sebagai pilihan untuk menjadi calon mempelainya. Amin. Tapi kalau tidak, maka kita akan bisa mengalami ditolak oleh mempelai pria. Kita menjadi pengantin yang jelek muka. Kan judul tema saya hari ini, Beauty and the Beast. Yang tadi itu kalau beauty, kalau beast bagaimana? Kita lihat ya, Matius 25. Anda tegang semua ya. Matius 25 saya baca ya. Tetapi karena mempelai itu, ayat 5 mulai. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga. Mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Wow. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Dua hal saja untuk kita tidak menjadi mempelai yang cantik tapi jelek, ya. Kalau dicatat di sini dan kita ditolak, tidak punya kesempatan lagi. Yaitu yang pertama, kita lihat gadis yang bodoh itu berkata, "Berikanlah kami sedikit minyakmu, sebab pelita kami hampir padam." Mempelai Kristus, dengarkan ini. Gadis-gadis yang bodoh itu punya pelita hampir padam. Alkitab berkata, "Firman-Mu pelita bagi kakiku dan suluh bagi jalanku." Berarti ketika pelita hampir padam, artinya kita sudah tidak lagi berjalan menurut terang firman Tuhan. Haleluya.
Pelita boleh ada, Alkitab boleh ada, tiap hari Minggu kita dengar firman Tuhan. Di mana ibadah kita dengar firman Tuhan. Tapi kita nggak taat, kita tidak hidup menurut terang firman Tuhan. Firman Tuhan itu mulai meredup, kita ikut jalan kita sendiri, jalan di dalam kegelapan. Dan Tuhan bilang di sini bahwa Alkitab mencatat bahwa ketika Tuhan datang, mempelai datang, dikatakan pelitanya hampir padam. Ini juga berbicara tentang apa? Nggak ada persiapan, nggak berubah, nggak latih diri dari dulu sekarang dan selamanya nggak berubah. Terus bilang karena Yesus tidak berubah, saya tidak berubah. Tetap punya sikap yang tadi, arogan, tidak lemah lembut, tidak dengar-dengaran, melawan, hidup semau gue, nggak mau berubah. Padahal kan hari ini kita bisa salah, besok kita bisa berubah. Amin. Antisipasi setiap hari, jangan berpikir saya masih muda, belum tentu Bapak Ibu. Lakukanlah hari ini seperti hari ini adalah hari terakhirmu. Amin. Jadilah orang yang bijaksana, yang punya persediaan, yang tahu bahwa dia butuh untuk menjadi orang yang hidup menurut firman Tuhan. Dan yang kedua, dikatakan di sini ketika mereka mau masuk, pintu sudah ditutup. Lalu mempelai itu teriak dari dalam begini, aku tidak apa? Aku tidak apa Bapak Ibu? Mengenal. Aku tidak mengenal kamu. Wow. Kita udah punya pelita, kita udah punya minyak, kita udah datang ibadah, kita udah melayani. Ini pasti bukan untuk orang lain, bukan orang di luar sana, bukan. Ini orang-orang percaya yang punya minyak, yang tunggu mempelai. Benar enggak? Iya kan? Kan mempelai ini dua-dua bodoh dan bijaksana sama-sama tunggu Tuhan. Malam ini kalau saudara saya tanya, Anda yang menunggu mempelai pasti saudara angkat tangan, benar enggak? Tapi membedakannya adalah apa? Dikenal atau tidak. Pastikan malam ini bahwa mempelai pria mengenal saudara. Dan pengenalan itu didapat dari mana? Hubungan. Intimasi. Haleluya. Kita bisa saja melayani, saya khotbah di sini, saudara main musik, saudara WL, saudara singer, saudara usher, saudara multimedia, kamera. Tapi adakah hubungan pribadimu di rumah dengan Tuhan? Ataukah Anda hanya perform di depan sini, nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah doa puasa, nggak pernah bicara dengan Tuhan, nggak pernah tanya Tuhan dalam keputusan-keputusanmu. Hidup, inilah aku dan diriku dan waktuku dan jalanku. Saya berdoa malam hari ini, kita menjadi orang-orang yang dikenal oleh Tuhan. Amin. Dan ketika kita datang ke hadapan Tuhan, Tuhan bilang, aku mengenal kamu. Mari pemain musik ada di depan. Malam ini kita punya dua keputusan. Kita mau menjadi mempelai Kristus yang cantik, atau kita mau menjadi yang buruk rupa. Pilihan ada pada kita. Saya berdoa malam ini, waktu masih ada untuk kita berbenah. Kalau ada banyak coreng-coreng dalam kehidupan kita, ada banyak hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Selama masih ada kesempatan, ayo kita perbaiki. Amin Bapak Ibu. Amin. Kalau Tuhan izinkan teguran datang, Alkitab bilang barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Tapi lanjutannya apa? Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi kasih Tuhan harus ditanggapi dengan apa? Pertobatan. Berubah untuk lebih punya waktu dengan Tuhan. Punya keintiman dengan Tuhan. Kalau itu Bapak Ibu yang malam ini bilang, Tuhan aku mau memperbaiki hubunganku dengan Engkau. Dan aku mau berubah. Ada banyak hal di dalam diriku, kekerasanku, kesombonganku, dan ketidaktaatanku, pemberontakanku, arogansiku, sikap-sikapku yang tidak lemah lembut, tidak membuat orang lain tentram, bahkan diriku sendiri juga kadang mengalaminya Tuhan. Malam ini aku mau berubah. Kalau itu Bapak Ibu, izinkan Roh Kudus menjamah engkau malam ini. Bilang sama Tuhan, temukan aku sebagai calonmu yang mempesona.
Tuhan, aku berdoa. Bapak Ibu yang mau, Bapak Ibu boleh taruh tangan kanan di dadamu dan angkat tangan kirimu kepada Tuhan dan bilang, Tuhan, ini aku. Tuhan, aku berdoa kepada anak-anak-Mu Tuhan. Kami punya banyak kelemahan, tapi kami tahu Engkau sanggup mengubah hidup kami. Dan kami mau Tuhan selaras denganmu. Kami mau berubah Tuhan. Kami mau Roh Kudus bantu kami setiap saat. Untuk kami memperbaiki sisi-sisi buruk dalam hidup kami. Sehingga ketika Engkau kembali, kami kedapatan sebagai mempelaimu yang suci tanpa cacat celah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam ini. Firman-Mu lah yang menerangi jalan kami. Sehingga kami tetap ada di dalam rencana besar-Mu dan kami siap menjadi calon-calon mempelai-Mu yang tanpa cacat celah. Menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali. Dan kami akan ada di dalam sukacita abadi bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah selesai, tapi Roh Kudus jangan berhenti. Teruslah bicara di hati kami, teruslah bantu kami untuk kami mengalami transformasi hidup setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.